Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya eh, pada pagi hari ini di dalam renungan harian GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala membahas banyak hal panjang lebar tentang bagaimana eh, mati rohani, tentang zombie, dan pada baru-baru ini beliau me, menyampaikan yaitu tentang terang dunia, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan hari ini juga Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya juga akan menyampaikan masalah terang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang uh, enggan untuk membagi atau berbagi yang namanya terang itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus dari gelap ke terang, begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Itu otomatis kita memiliki terang Kristus itu. Tetapi justru banyak orang gagal, banyak orang enggan untuk berbagi terang itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 5 ayat 15 di sana dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Banyak orang-orang yang katanya yang sudah mengalami Tuhan, begitu kira-kira, ya, yang katanya anak Tuhan, pengikut Kristus, tetapi perbuatannya justru tidak memuliakan Tuhan, justru mendukakan Tuhan. Dengan apa, saudara? Dia menutupi terang itu dengan gantang, Bapak Ibu Saudara. Ya, gantang itu apa sih, gitu. Nah, gantang itu adalah alat uh, ukur, ya, alat tukar atau alat ukur hasil panen Bapak Ibu Saudara. Yaitu ya bisa gandum, beras, kacang-kacang dan lain sebagainya. Itu gantang Saudara. Jadi kalau pelita atau lampu gitu kira-kira ditutup dengan gantang, itu nggak ada sinar yang bisa dinikmati di ruangan tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan bisa-bisa pelita itu padam. Karena apa? Karena tidak ada oksigen untuk terus bisa menyala itu pelita Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen, pengikut Kristus yang justru gagal dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Inilah yang saya sebut zombie, mati rohani Bapak Ibu Saudara. Ini, biasa dia datang ke gereja melayani, tapi pada hakikatnya dia mati, kosong Saudara. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada perubahan dalam hidup yang lama itu Saudara. Dia cinta hidup yang lama. Kalau ini sombong, masih sombong Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada rendah hati, susah diatur, nggak nurut Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau terang itu ada di dalam hidup kita, otomatis Kristus ada di dalam hidup kita. Kita akan mudah ditegur. Kita akan menurut. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sombong tetapi rendah hati.
ciri khas bahwa Kristus ada nggak di dalam hidup kita itu gampang saudara. Gampang. Cahaya Tuhan atau sinar Tuhan, atau terang Tuhan itu ada nggak di dalam hidup kita itu gampang dilihatnya Bapak Ibu Saudara. Pasti dia tidak sombong. Dia menurut, dengar-dengaran, rendah hati Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak terberkati dengan keberadaan kita. Itu saudara. Hal-hal itu masih melekat dalam hidupnya. Sehingga banyak orang tidak diberkati justru merasa, wah kok jadi orang Kristen begini. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Sinar atau terang daripada Tuhan itu tidak bisa memberkati banyak jiwa gitu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dikatakan zombie atau mati rohani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita jaga terang itu. Jangan sampai terang itu padam. Ya, sengaja kita padamkan gitu kira-kira. Dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Matius 5 ayat 16 tadi. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi ini mari kita jaga terang yang daripada Tuhan itu. Dan jangan kita tutup dengan gantang. Kita tutup dengan kelakuan-kelakuan kita yang minus di hadapan Tuhan. Yang justru menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas semua berkat anugerah, damai sejahtera sukacitamu. Yang mana pada pagi hari ini Engkau bekerja dengan luar biasa. Bagaimana kami Tuhan, Engkau ajarkan untuk tetap menjaga terang-Mu itu. Yang ada di dalam hidup kami ini terus menyala. Sehingga banyak orang diberkati dengan keberadaan kami Tuhan. Karena terang itu terus menyala dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapakku di sorga, terima kasih. Dalam nama Yesus, anakmu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.